Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu Rabbuna fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزكم الله. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmat-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kita jangan mengira bahwasanya nikmat itu hanya berupa harta. Tubuh yang sehat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini itu merupakan nikmat yang begitu besar, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Buktinya nikmat sehat itu adalah besar ketika orang yang sakit rela mengorbankan seluruh hartanya demi menggapai kembali kesehatan itu. Itu menunjukkan kesehatan yang sekarang Allah berikan kepada kita ini, itu merupakan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu berharga. Cobalah sesekali masuk ke rumah sakit, lihat manusia yang ada di sana. Ada yang kalau mau bernafas itu harus beli oksigen, sedangkan kita Allah berikan kemudahan bernafas tanpa harus membelinya. Bukankah kita telah diberikan nikmat yang begitu besar berarti, jemaah? Cobalah lihat di sana ada orang-orang yang sakit ginjal, dia harus melakukan cuci darah.
Harus ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dia langgar. Sedangkan kita makan apapun boleh. Gak perlu ada cuci darah. Bukankah itu nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu masih beberapa yang kita hitung. Belum nikmat mata, nikmat kaki, tangan, telinga, lidah. Terlalu banyak nikmat Allah kalau mau kita hitung, jemaah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semuanya hamba yang telah banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, a'azzakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya apa yang sekarang kita berada di atasnya dari menuntut ilmu agama merupakan nikmat yang besar juga dari Allah. Kalau kita mau melihat apakah Allah menginginkan kebaikan pada diri kita atau tidak, itu cukup dengan kita melihat apakah hati kita ini suka belajar ilmu agama. Kalau hati kita lihat suka belajar ilmu agama, berarti itu nikmat besar dari Allah. Allah berarti menginginkan kebaikan pada kita. Kita sekarang berada pada nikmat yang begitu besar. Dan dari sekian banyaknya kaum muslimin, Allah pilih kita orang-orang yang mau belajar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah buat dia mau bertafakuh fid din. Allah mudahkan langkah dia belajar. Tapi kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, rasanya mau melangkahkan kaki ke masjid itu berat sekali. Tapi gunung bisa dia daki, lautan dia seberangi. Tapi majlis ilmu agama kayaknya kakinya ini terbelenggu. Berarti itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Kita lihat diri kita. Kalau masih ada keinginan mau belajar, itu berarti Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan pintas menuju surga Allah adalah amalan yang sekarang kita berada di atasnya. Belajar ilmu agama. Kalau kita mau mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, alaika bita'allum. Hendaklah engkau mempelajari ilmu agama Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan, dia inginkan di situ mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi, wahai orang-orang yang pengen surga, orang-orang yang pengen tempat peristirahatan yang sesungguhnya, surga Allah itu tempat istirahat yang sesungguhnya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena surga Allah disitulah kita tidak akan pernah merasakan kematian lagi, akan hidup selama-lamanya. Di surga Allah itu kata Rasulullah SAW, "Wa inna lakum an tashibbu fiha, fala tashibu fiha abada." Di surga itu kalian akan terus senantiasa muda, tidak akan pernah merasakan sakitnya hari tua. Tak perlulah kita tanyakan lagi bagaimana orang-orang tua sudah mulai merasa sakit kakinya, pinggangnya, kepalanya, perutnya.
Di surga Allah nggak ada cerita sakit tua, itu nggak ada. Maka barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju tempat peristirahatan yang sesungguhnya, yakni surga Allah, maka hendaklah dia mencari majelis ilmu agama, belajar. Karena memang Nabi yang mengatakan, kata Nabi, sahala, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Dengan belajar ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram, kita tahu mana yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dan dijauhkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada pagi hari ini, pagi hari yang kita harapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong berikan keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu pagi yang sekarang kita berada di dalamnya, kita gunakan untuk belajar. Kita harapkan amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang dosa ghibah. Apakah itu dosa ghibah? Sebelum kita membahas bahayanya, dampaknya di dunia, kemudian dampaknya di akhirat, kita harus tahu apa itu dosa ghibah. Ghibah itu telah datang definisinya dari Rasulullah SAW. Kata beliau, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan keburukan saudaramu yang kalau dia dengar, dia tidak suka. Engkau ceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar ceritamu itu dia tidak suka. Itulah ghibah. Apakah berkaitan tentang fisiknya, atau tentang istrinya, atau tentang pakaiannya, atau tentang keluarganya, atau tentang apapun yang berkaitan dengan dia, kamu ceritakan, kalau dia dengar dia nggak suka. Itulah definisi daripada ghibah. Ghibah ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, mayoritas para ulama, atau kalau tidak salah bisa dikatakan sepakat, dosa ghibah ini bukanlah dosa kecil. Yang mengatakan dosa ghibah ini adalah dosa kecil, itu adalah kalamun syadz, ucapan yang sangat ganjil. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi SAW dan kalam para a'immah, bahwasanya dosa ghibah ini menceritakan keburukan orang lain, ini adalah min kaba'iriz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Na'udzubillah min kaba'iriz dzunub. Dosa ghibah adalah dosa termasuk di antara kaba'iriz dzunub yang dapat menghancurkan kehidupan seorang hamba di dunia apalagi di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Setiap hamba melakukan dosa, termasuk di antaranya ghibah. Wa qalla man yaslamu min. Kata ulama apa? Dosa ghibah ini jarang orang selamat. Mau jenggotnya sudah putih, mau gamisnya panjang, mau dia udah belajar sekian tahun, para ulama ahli ibadah, tua, muda, apalagi wanita, jarang selamat dari dosa ghibah ini, jemaah yang dirahmati Allah. Dan setiap hamba melakukan dosa, itu akan memberikan noda hitam di dalam hatinya.
Kalau sudah ternodai hati itu, sudah gelap hati itu, tertutupi dengan banyaknya dosa, maka akan sulit. 1000 dalil pun nggak bermanfaat sama dia. Kalau sudah susah diri ini menerima nasihat, coba introspeksi diri kita. Jangan-jangan sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Karena memang hati ini awalnya bersih. Tapi ketika melakukan satu dosa, 1 titik dikasih. Satu dosa, 1 titik dikasih. Dan dosa yang paling sering orang terjatuh di situ, tak pandang bulu, mau dia ulama, ahli ibadah, ahli zuhud, banyak jatuh ke situ. Dosa ghibah ini. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, innal mu'min idza adznaba dzamban, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, kanat nuktatun sauda, dosa itu akan menjadi noda hitam fi qalbihi, di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila minha. Tapi kalau dia taubat, kemudian dia pun kembali, kemudian dia pun beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari dosa itu, suqila minha, akan dibersihkan noda itu dari hatinya. Wa in zadat. Tapi kalau seandainya dosa itu semakin dia tambah, berarti noda hitamnya pun semakin bertambah, semakin banyak. Hatta yughallafa biha qalbu, sampai nanti noda hitam itu pun membungkus hatinya. Kalau sudah hati terbungkus dengan kegelapan, percuma mau siapapun yang ngasih nasihat, kalau Allah tidak memberikan hidayah, nggak bisa, nggak bakal mempan lagi. Kenapa? Sudah terlalu gelap hatinya. Coba perhatikan, kalau kita udah mulai payah dikasih nasihat, udah keras hati ini, jangan-jangan sudah terlalu banyak ini dosa kita ini. Karena memang seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan dosa yang paling sedikit modalnya itu dosa lidah ini. Nggak perlu kita capek-capek mengangkat sesuatu, mengeluarkan uang, nggak perlu, tinggal duduk, berbaring, bersandar, ngomong, selesai. Makanya banyak orang yang terjatuh kepadanya. Jangan sampai hati kita ini terbungkus dengan kegelapan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dosa ghibah ini, kata para ulama, dampaknya akan memberikan penyakit kepada hati. Kalau sudah hati sakit, maka tubuh pun ikut sakit. Kan begitu dia. Kalau hati ini sudah berpenyakit, maka tubuh pun ikut sakit. Jadi bahayanya dosa ghibah. Dosa ghibah itu menandakan hati seorang hamba itu berpenyakit. Sakitnya apa? Diisi dengan kebencian terhadap kaum muslimin yang lainnya. Kalau sudah hati ini berpenyakit, tubuh pun ikut sakit. Mau tidur pun susah. Kenapa? Udah bertumpuk rasa benci kepada fulan, alan. Udah dia siapkan apa mau dibahas nih besok sama teman-teman. Ya, akhirnya berpenyakit juga tubuhnya. Kalau udah hati ini dipenuhi dengan kebencian, mau tidur pun susah. Jangan lihat kanan kiri kayaknya kena kesimpulan ke alam. Enggak, kita perhatikan diri kita ini. Kalau sudah terpenuhi hati kita ini dengan kebencian terhadap kaum muslimin, maka tubuh kita pun akan sakit jemaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, selamat dari penyakit, maka seluruh anggota tubuh pun akan selamat, akan sehat. Tapi kalau ternyata segumpal daging ini atau segumpal darah ini berpenyakit, maka
tubuh pun akan ikut sakit, ala wahyal qalb, yaitu adalah hati. Maka berusahalah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Berusahalah semampunya, semaksimal mungkin untuk menjaga hati kita dari penyakit sebagaimana kita menjaga tubuh kita agar tidak sakit. Coba hati kita ini juga dijaga dari berbagai macam penyakit yang dapat merusak hati. Kalau hati udah sakit, tubuh pun ikut sakit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, mengingat Allah itu adalah obat. Mengingat-ingat keburukan manusia itu penyakit. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bi dzikrillahi fa innahu shifa." Hendaklah kalian mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut Allah, karena dengan menyebut-nyebut Allah itu akan menjadi obat. Berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut Allah itu adalah obat. Wa iyyakum wa dzikran nasi fa innahu da. Kata beliau, hati-hati kalian dari yang namanya menyebut-nyebutkan keburukan orang lain, yakni ghibah. Karena itu akan menimbulkan penyakit. Kalau mau sehat, banyak zikir. Kalau mau sakit, tinggal pilih. Banyak-banyak menceritakan keburukan orang lain. Sakitlah kita. Kita sekarang hamba yang Allah berikan akal. Kita tentunya mau jadi orang yang sehat. Gimana caranya? Banyak berzikir. Kita mau selamat dari berbagai macam penyakit. Gimana caranya? Kunci dikit mulut itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tahan-tahanlah dikit dari ghibah. Macam tak punya dosa kita. Kalau mau kita cari-cari aib orang, semua ada aibnya. Kita pun banyak kali aib kita, jemaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus memiliki sifat orang beriman. Gimana orang beriman itu sifatnya? Kalau melihat dosa itu, kayaknya gunung akan jatuh menimpanya. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang yang jahat, seorang munafik, itu melihat dosa itu kayaknya hanya seekor lalat yang hinggap di hidung digeser gini aja. Coba kita introspeksi diri. Kalau mulut ini udah terlalu lancar kali menggibahi orang lain, itu berarti sifat keimanan tuh udah jauh dari kita. Jadi orang yang suka menggibahi orang lain itu adalah ciri orang-orang yang tidak beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kata beliau, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi." Mukmin itu, sesungguhnya orang mukmin itu, kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga kita di antaranya, sesungguhnya seorang mukmin itu yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya itu seakan-akan dia adalah orang yang duduk di bawah gunung yang begitu besar. Dia khawatir gunung itu jatuh menimpanya. Kalau kita melihat dosa kita itu udah kayak enteng aja, bukan lagi seperti gunung yang akan runtuh menimpa kita. Hati ini dengan dosa ghibah itu udah biasa aja. Udah memang makanan sehari-hari. Nah, itu berarti sifat iman itu udah mulai jauh dari kita. Wa innal fajir yara dzunubahu kadzubabin ala anfihi. Dan orang yang jahat itu, yang dominan jahat itu, orang munafik,
Itu dia ngelihat dosa tuh kayak ngelihat lalat di hidung tinggal geser. Gampang kali. Ya. Jadi kalau kita lihat diri kita ini udah terlalu banyak menggibahi orang lain, banyak kali mengkritik tentang fisik orang, keluarga orang, ya, tentang penampilannya, tentang apapun yang berkaitan tentang dirinya, maka berarti sifat iman itu udah jauh dari kita. Kita harus introspeksi diri seperti kajian tadi malam. Kita harus hitung, lihat ini. Kita ini termasuk orang beriman atau orang yang nggak beriman ini. Tinggal lihat aja gimana sikap kita, lisan kita ini terhadap kaum mukminin yang lainnya, jemaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dosa ghibah itu adalah pelakunya itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang sangat sia-sia dan sangat menzolimi dirinya sendiri. Kita katakan pelaku ghibah adalah orang yang melakukan perbuatan yang sangat sia-sia dan sangat menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalaupun betul yang kita katakan tentang saudara kita, apakah bertambah duit kita? Bertambah sehat kita rupanya? Apakah bertambah kaya? Atau bertambah sukses bisnis kita? Enggak. Yang ada kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata sahabat, ara'aita in kana fihi ma aqul? Ya Rasulullah, kalau ternyata betul yang kukatakan tentang saudaraku memang dia jelek begini begitu. Kalau betul yang aku katakan bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad irtabtah. Kalaulah betul yang kau katakan tentang saudaramu itu memang betul dia jelek begini begitu. Berarti engkau telah terjatuh kepada dosa ghibah. Itu kalau betul. Kalau salah gimana? Illam yakun fihi faqad bahatta. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata salah dan seringnya kita begitu, banyak kali bumbu. Kadang yang ada pada diri saudara kita itu cuma satu, kita sebutkan 3 dan 5. Kalau enggak asik ceritanya. Apa kata Rasulullah? Kalau ternyata pada dirinya tidak ada yang seperti engkau katakan, berarti engkau telah berdusta atas namanya. Makin parah lagi. Tapi kan memang setiap dosa itu ada kenikmatannya, jemaah. Kalau dosa itu enggak nikmat, enggak mungkin kita buat. Memang ada kenikmatan tersendiri. Seakan-akan kita ingin mengesankan, tuh lihat tuh itu orang jelek. Kalau saya baik. Seakan-akan walaupun kita nggak ngomong begitu, tapi kita memahami orang yang suka menceritakan keburukan oleh orang lain, seakan-akan dia mengangkat dirinya. Kalau saya baru baik. Betul-betul orang yang sangat zolim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kalau orang sudah buat dosa, berarti dia telah menghalalkan azab Allah itu turun ke dia. Kan zolim ini namanya, jamaah. Zolim kepada siapa? Dirinya sendiri. Sangat zolim. Tahan-tahanlah lisan itu, jamaah. Kalau tadi kita menggibahi orang lain, bermanfaat untuk kita, ada fawaidnya, beda lagi ceritanya. Tapi itu pun tetap diharamkan oleh Allah SWT. Ini apalagi tak ada manfaatnya. Kalau betul itu ghibah, kalau salah itu dusta. Kan sia-sia sekali ini pelaku ghibah ini, jemaah. Kaum muslimin, a'azzakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dosa ghibah ini adalah kezoliman kepada saudara. Kezoliman kepada saudara kita kaum mukminin yang lainnya. Dan kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kita butuh cahaya nanti untuk menyeberangi jembatan. Kita butuh cahaya. Yang mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan melewati sirat. Adaqqu minasy-sya'r, yang lebih tipis daripada sehelai rambut. Ahaddu minas-sayf, lebih tajam daripada pedang. Gimana kita melewati jembatan yang seperti itu? Gelap lagi. Karena banyaknya kezoliman. Gimana kita mau melangkah? Di bawahnya udah neraka Allah.
Ditambah lagi ada kalalib, ada pengait-pengait. Subhanallah. Ditambah lagi banyak kezoliman. Sedangkan kezoliman, kata Rasulullah SAW, ittaqul zulm, fa inna zulm zulumatun yaumal qiyamah. Nabi kita yang mengatakan, takutlah kalian dari kezoliman. Kezoliman itu kegelapan pada hari kiamat. Gak mampu kita jemaah. Kalaupun terang saja, belum tentu, dan nggak tahu kita ini apa selamat nggak kita melewati satu jembatan yang itu lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Gimana kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan sanggup kita melewatinya. Jadi jangan ditambah berat lagi beban itu dengan melakukan kezoliman kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Kasihanilah diri kita, udah cukup susah kita, ditambah lagi kita menyusahkan diri kita dengan menzolimi saudara kita. Al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah meriwayatkan dengan sanad la ba'sa bih dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, kata Muhammad ibn Sirin mengenai tentang dosa ghibah ini, kata beliau, zulman li akhika an tadhkura fihi aswa'a ma ta'lam wa taktumu khaira. Kata beliau, sungguh kezoliman yang begitu besar, kezoliman yang begitu besar kepada saudaramu ketika engkau menyebutkan tentangnya, tentang keburukan yang engkau tahu tentang dirinya, sedangkan kebaikannya kau sembunyikan. Kan gitu, pelaku ghibah kan begitu. Yang dia pandai adalah menyebutkan keburukan, kebaikan tak dia ingat-ingat. Kan orang yang menggibahi orang lain begitu seringnya. Gak dia ingat itu kebaikan orang, dulu dia pernah begini, bantu saya, dia dulu pernah begini, mengucapkan salam, dia begini. Kenapa gak itu yang diingat? Kenapa yang diingat yang buruk-buruknya saja? Zulman li akhi an tadhkura fihi aswa'a ma ta'lam. Sungguh kezoliman yang begitu besar kepada saudaramu ketika engkau menyebutkan perkara terburuk yang engkau tahu tentang dirinya, wa taktumu khairah, kemudian kebaikannya kau sembunyikan. Kezoliman jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur seseorang itu beriman atau tidak adalah dengan dia berkasih sayang atau tidak kepada saudaranya. Dan orang yang menggibahi orang lain adalah orang yang tidak berkasih sayang kepada orang lain. Jadi kalau kita mau melihat tolak ukur kita beriman atau enggak, itu tinggal dicek bagaimana kita bersikap berkasih sayang kepada orang lain. Kalau kita sering menceritakan keburukan orang lain, berarti sifat kasih sayang itu enggak ada. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim mathalul jasad. Permisalan seorang yang beriman di dalam hal berkasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihani, saling mencintai, itu seperti satu tubuh. Gimana maksudnya satu tubuh? Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau satu anggota tubuh itu sakit, maka yang lain ikut-ikutan sakit dengan cara tidak bisa tidur dan juga dengan cara demam.
Kita kalau melihat ada kawan kita yang tergelincir, betul-betul salah dia di situ. Dia betul-betul salah di situ, memang di situ aib dia. Kemudian kita nggak berkasih sayang dengan menasehatinya, tidak berkasih sayang dengan menyembunyikan aibnya, kita sebar-sebar aibnya, berarti konsep keimanan itu nggak ada pada diri kita. Karena Nabi mengatakan orang yang beriman itu dengan saudaranya itu saling berkasih sayang. Kalau dia asik menceritakan aib orang lain, berarti nggak ada rasa sayang dia kepada saudaranya. Maka mau dikatakan orang beriman, prinsip keimanan jauh dari dia. Maka kalau kita mau dikatakan orang yang beriman, diklaim sebagai orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal lihat gimana kita sama saudara kita. Sayangilah dia. Ada aibnya sembunyikan, tutupi. Masa dibongkar, disebar. Kemudian kata ulama, pelaku ghibah itu yang suka menceritakan aib-aib orang lain, itu adalah orang yang melakukan kerusakan di tengah-tengah manusia. Orang yang melakukan kerusakan di tengah-tengah manusia, itu dosanya begitu besar. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, Allah nggak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Kalau Allah sudah tidak menyukai seorang hamba, walaupun satu dunia menyukai dia, nggak ada faedahnya. Merugi sekali orang yang seperti ini. Orang yang pelaku ghibah itu membuat kerusakan. Misal dari si fulan, dari sana, datang dia ke masjid ini. Diceritakannya aib kawannya. Yang satu majelis dengan dia. Si fulan itu begini-begini. Tersebar di tengah-tengah kita. Akhirnya orang mau ngucap salam sama dia pun malas. Kan rusak ukhuwah. Akhirnya orang pun nengok muka dia muak. Akhirnya, padahal kalau dia mau introspeksi diri, bisa jadi dia lebih jelek dari yang diceritakan tadi. Tapi memang otomatis ya, manusia itu kalau udah tahu aib orang lain, itu dia akan timbul kebencian. Akhirnya ukhuwah ini pecah. Nggak ada lagi nilai-nilai persaudaraan itu. Udah hancur. Maka pelaku ghibah adalah perusak ukhuwah. Siapa yang suka melakukan ghibah, berarti dia adalah orang yang suka melakukan kerusakan di tengah-tengah manusia. Rasul yang mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, innaka inittaba'ta auratin nasi, sesungguhnya engkau kalau mau mencari-cari auratnya manusia itu aibnya. Kalau mau kau cari-cari auratin nasi, afsadtahum au kita an tufsidahum. Engkau akan melakukan kerusakan di tengah-tengah mereka. Betul-betul rusak hubungan. Nanti dilaganya fulan ini, dia kemarin begini. Akhirnya orang pun nggak mau ngucap salam, nggak mau bantu dia kalau dia ada masalah, nggak ada. Padahal kalau kita lihat diri kita sendiri, bisa jadi kita lebih busuk daripada dia. Tapi memang seperti itu tabiat manusia, kalau udah tahu aib orang, dia akan timbul kebencian, rusak ukhuwah itu. Rasul yang bilang, kalau engkau mencari aib orang lain, berarti engkau akan membuat kerusakan di tengah-tengah mereka. Itu kalau jemaahnya nggak kuat ilmu. Au kita an tufsidahum. Kalau mungkin jamaahnya yang sudah dibekali dengan ilmu agama, hampir engkau membuat kerusakan. Karena dengan adanya ilmu yang ada pada kita, misal sekarang ini, dengan ini kita bisa menangkal. Oh jangan, udah cukup. Ya tahan ceritanya. Nah, nggak terjadi kerusakan. Tapi hampir. Karena memang tabiat manusia kalau udah ngelihat keburukan orang lain, dia lupa keburukan dia. Padahal kadang-kadang kebusukan dia itu lebih busuk daripada yang diceritakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pelaku ghibah disamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pemakan riba. Tahu kan dosa riba? Pelaku ghibah disamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pemakan riba.
Bahkan bukan hanya sekedar disamakan saja. Dikatakan riba yang paling besar adalah merusak kehormatan muslim. Nabi yang mengatakan. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Inna riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Na'udzubillah. Riba itu ada 70 pintu, yang paling ringannya dosanya itu kata Rasulullah seperti seseorang menggauli ibunya. La ilaha illallah. Itu dosa yang paling kecil dari riba. Menjijikkan sekali kan dosa riba ini jemaah. Yang mensifati bukan ulama, tapi Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa, yang tidak berucap dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Itu semua wahyu yang diwahyukan kepadanya. Riba 70 pintu, yang paling ringan dosa riba itu sama seperti seseorang menggauli ibunya. Jijik pun kita nyebutkannya jemaah. Itu yang paling aisar. Isim tafdhil dari yasir. Yasir itu artinya ringan. Aisar berarti yang paling ringan. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menggauli ibunya. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Riba yang paling riba kata Rasulullah SAW adalah merusak kehormatan muslim. Jadi kalau yang paling ringannya sudah seperti itu menjijikkannya, gimana lagi dengan riba yang paling riba? Karena memang Allah itu sangat menjaga hak-hak muslim. Sangat-sangat menjaga kehormatan darah kaum muslimin. Sangat menjaga. Sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala kehormatan kaum muslimin itu. Sehingga ketika kita dengan gampangnya merusak kehormatan seorang muslim, Allah berikan ancaman yang begitu besar. Maka kita katakan di awal, siapa yang mengatakan ghibah itu dosa kecil, itu kalamun syadz, ucapan yang begitu ganjil. Karena seperti ini bentuk daripada dosa ghibah itu, kelihatannya ringan. Atahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Apakah kalian mengira itu ringan? Padahal di sisi Allah begitu besar. Kita berdoa kepada Allah agar selamat. Karena memang sulit mau selamat dari situ. Ahli ibadah kena. Apalagi nggak ahli ibadah. Laki-laki kena, apalagi perempuan yang suka bicara. Ya, mau tua mau semuanya kena. Kalau bukan karena taufik dari Allah, udah habis kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dosa ghibah ini, kata para ulama, adalah penghancur amalan yang paling kuat. Banyak pun sholat malam kita, banyak pun sedekah kita, banyak pun puasa sunnah kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sibuk dengan aib orang lain, kita ceritakan keburukan orang lain, itu dapat dihancurkan dengan yang namanya ghibah. Penghancur amalan yang paling kuat. Aisyah radhiyallahu anha, lihat nih ya, istri Nabi pun terjatuh ke situ. Apalagi kita ini, maka kita harus banyak-banyak taubat kita ini. Banyak muhasabatun nafs, introspeksi diri. Aisyah radhiyallahu anha dikarenakan kecemburuannya terhadap madunya, terhadap Sofiyah. Rasulullah punya beberapa istri, di antaranya Aisyah dan Sofiyah. Mereka bersaing. Cemburu dia dengan Sofiyah. Kecemburuannya menjatuhkan dia kepada dosa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah kada wa kada." Ta'ni annaha qasirah. Ya Rasulullah, udah cukuplah sama wanita yang namanya Safiyah itu ya Rasulullah. Dia tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini.
diisyaratkan dengan tangannya dia itu perempuan yang pendek. Ta'ni annaha qasirah. Kayaknya ringan ya, cuma bilang orang pendek. Cuma bilang qasirah, enggak lebih dari itu. Cuma ngasih isyarat, itu kan Sofia tuh gini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Hai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang kalau itu dimasukkan ke dalam lautan, lautan akan tercemar, terkontaminasi, rusak lautan itu. Padahal cuma bilang pendek. Gimana lagi 2 kata? Gimana lagi 3? Gimana lagi 1 jam? Yang kita bahas dia terus. Ya Rabb, sallimna sallimna. Allahumma sallim sallim. Kalau cuma ngomong kayak gitu aja, ini orang pendek, ini gendut, ini kurus, ini dalam rangka ingin menghina ya, bukan hanya memberi kabar. Beda cerita kalau hanya memberi khobar. Enggak, ini dalam rangka menghina. Konteksnya mencela. Aisyah begitu takut dengan hal ini. Semenjak itu tak pernah lagi beliau menggibahi orang lain. Karena dengan 1 kata itu, seperti air lautan, itu terkontaminasi seluruhnya. Hancur amal. Puasa banyak, percuma. Sholat banyak, mulut kotor, percuma. Sedekah banyak, tapi mulut ini kotor, percuma jemaah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun, seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha." Ya Rasulullah, itu ada si fulanah itu perempuan. Dia itu disebut-sebutkan karena saking banyaknya ibadah sholat sunnahnya. Diceritakan ada perempuan, ibadah sholat sunnahnya itu banyak kali. Kemudian wa sadaqatiha, ibadah sedekahnya pun gak tanggung ya Rasulullah. Banyak sekali. Kan ini amalan yang diharapkan masuk surga itu. Kemudian yang ketiga wasiyamiha, ya Rasulullah, amalan puasanya pun gak tanggung banyaknya. Tapi kekurangan dia cuma 1 ya Rasulullah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia itu cuma 1 kekurangan ya Rasulullah. Dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Asik dia ceritakan aja keburukan tetangganya. Cuma itu aja ya Rasulullah. Kalau sholat jangan tanya. Kalau puasanya jangan tanya, sedekahnya jangan tanya. Tapi cuma ini aja, masalah lisan aja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Enggak tawar-menawar. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Oh, itu perempuan neraka. Mana puasanya? Mana sholatnya? Mana sedekahnya? Kok enggak dipandang sama Rasulullah? Kan berarti bahaya banget ini. Bahaya sekali ini jamaah. Jagalah amalan puasa kita. Udah capek kita puasa itu. Udah capek kita sholat. Udah capek, udah lelah kita sedekah. Masa pengorbanan yang begitu besar kita mau hancurkan dengan lisan ini? Minta kehalalan dari orang yang telah kita zolimi. Datangi dia. Kalau mungkin orangnya pemarah, kita minta maaf langsung. Perbaiki di mana nama dia kita rusak, di situ kita perbaiki. Oh enggak, kemarin itu cerita saya salah, enggak, dia orang baik, begini. Angkat lagi namanya, di mana kamu jatuhkan dia. Kalau kita khawatir, ya. Jadi subhanallah, mana puasa itu, mana sedekah itu, mana sholat itu, habis. Makanya kata para ulama, penghancur amalan yang begitu kuat, namanya adalah ghibah. Gak perlu modal dia cuma duduk begini aja, ngomong, bisa sejam 2 jam, bisa 1 kampung, bahkan 1 dunia bisa dia rusak kehormatannya. Makanya banyak yang gak selamat. Gimana caranya mau selamat? Banyak-banyak doa lah. Sama banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan bergaul dengan tukang ghibah.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku ghibah ini, kita mungkin sebutkan 3 atau 4 dalil lagi. Pelaku ghibah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan suatu lembah yang ada di neraka. Barang siapa yang melakukan ghibah, suka mengumpat, suka mencela orang lain, maka diancam dia akan dimasukkan ke dalam suatu lembah yang ada di neraka, namanya wail. Gak sanggup kita dengan neraka ini, jemaah. Betul-betul gak sanggup. Bagaimana neraka itu tidak mengerikan, jemaah yang dirahmati Allah? Gunung apabila dilewatkan di atasnya akan meleleh. Api yang paling panas sekarang di dunia ini, api apa yang paling panas sekarang ini? Itu hanya 1 bagian dari 70 bagian di neraka Allah. Bagaimana panasnya api yang sekarang ada di dunia ini? Paling panasnya itu cuma 1:70. Makanya sebagian ulama terdahulu itu kalau mau buat dosa, dibakarnya dulu tangannya di api. Kalau tahan dia menahan itu, dia buat dosa itu. Tapi ternyata selang berapa detik gak sanggup dia. Akhirnya dia urungkan dirinya dari melakukan dosa Allah, dosa kepada Allah. Gak sanggup kita dengan neraka Allah itu. Orang yang suka menggibahi orang lain, kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, wail likulli humazatil lumazah. Yang anak-anak semuanya hafal insyaallah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lembah di neraka Allah namanya wail bagi setiap orang yang suka mengumpat, suka mencela orang lain. Humazah yaktabun nas, orang yang suka gibah orang lain. Lumazah ta'anun finnas, orang yang suka mencela. Jadi kalau suka mencela, suka menggibahi, maka dia akan diancam dengan wail, neraka Allah wal-iyadhu billah. Gak sanggup kita dengan neraka ini, jemaah. Yang mana neraka itu yang paling ringannya saja, ya. Yang paling ringannya saja itu seperti yang diberikan oleh Allah kepada Abu Thalib. Dia memijak atau dipakaikan kepadanya sandal yang terbuat dari bara api. Begitu dia pakai, langsung otaknya meledak. Langsung meledak otak itu. Gimana panasnya itu? Itu yang paling ringan. Kalau setelah terbakar, meledak, mati, selesai, mungkin tidak terlalu menakutkan. Walaupun itu sudah sangat menakutkan. Ditambah lagi, mati, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Abadi. Kenapa? Karena kematian sudah disembelih oleh Allah. Gak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian bagi kalian. Khuludun. Wahai para penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah kekekalan. Cobalah jadi hamba yang pintar. Allah kasih umur 60-70 tahun. Kadang banyak yang gak lewat dari umur segitu udah mati. Apa kata Rasulullah SAW? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dhalik. Umur umatku itu hanya berkisar antara 60-70. Jarang yang lewat. Bahkan kalau kita lihat, ya, sebelum 60 tahun tuh udah banyak yang mati. Dengan umur yang begitu singkat, kenapa kita tidak menjadi hamba yang cerdas dengan cara menahan lisan ini dari dosa-dosa yang bisa menghancurkan amal-amal ibadah kita? Marwan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrai. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kuburan. 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala. Wahai para sahabat, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah
dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Tentu saja sebenarnya besar, tapi di pandangan manusia itu enggak besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Di dalam riwayat yang lain, fakana la yastanzihu minal baul. Orang yang pertama disiksa oleh Allah karena ketika buang hajat dia enggak menutupi auratnya. Dalam riwayat yang lain, karena ketika dia buang hajat enggak bersih ceboknya. Kan kelihatannya ringan, tapi sebenarnya besar. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah bil ghibah. Adapun yang satunya lagi, dia itu berjalan di muka bumi ini dengan namimah, adu domba. Orang tidak akan terjatuh kepada dosa adu domba kecuali dia harus gibah dulu. Iya kan? Dia harus ceritakan dulu keburukan orang lain, baru bisa dia melakukan adu domba. Ternyata perbuatan gibah ini menceritakan keburukan orang lain itu menjadi penyebab seorang hamba disiksa di kuburnya. Gak sanggup kita ini dengan siksaan, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang kaki terkilir dikit aja udah kayak mana nahannya. Belum lagi patah. Belum lagi la haula wala quwata illa billah. Gimana dengan siksa kubur yang begitu dahsyat? Sebabnya apa? Dengan kita terjatuh kepada dosa ghibah. Itu menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam siksa kubur Allah, mendapatkan siksa kubur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan ghibah dan ternyata dia ceritakan orang lain, ternyata enggak seperti itu hakikatnya. Kelebihan ceritanya. Maka dia nanti akan diberikan, ditetapkan oleh Allah tinggal di radghatil khabal. Apa itu radghatil khabal? Kita baca hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala fi mu'minin ma laysa minhu, askanahu Allahu radghatal khabal." Siapa yang berkata tentang saudaranya sesama mukmin yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, berarti banyak bumbunya di situ. Enggak betul, hakikat ceritanya enggak seperti itu. Tapi dia ceritakan, Allah akan menempatkan dia di radghatil khabal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu radghatil khabal?" Kata Rasulullah SAW, "Usarati ahlin nar." Itu adalah kotorannya ahli neraka, nanahnya, darahnya, apapun yang keluar dari duburnya dan dari kemaluannya. Allah tempatkan dia di situ. Allah kasih dia makan dan minum itu. Tak sanggup kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Enggak sanggup. Askanahullahu fi radwatil khabal. Hati-hatilah dari dosa lisan yang satu ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tutup majelis ini dengan hadis ini. Dosa ghibah itu hukumannya mereka nanti akan mencakar-cakar diri mereka. Mereka akan mencakar-cakar diri mereka, wajah mereka, dadanya. Bukan dengan kuku yang terbuat dari daging ini. Ini saja kalau kita cakarkan ke wajah sampai terkelupas-kelupas dagingnya, begitu pedih, perih. Tapi nanti kuku itu akan Allah ubah terbuat dari besi. Rasulullah SAW berkata, "Lamma urija bi," ketika aku diangkat ke langit, kata Rasulullah. Isra dan Mi'raj. Ketika aku diangkat ke langit, kata Rasulullah SAW, "Marartu bi aqwam," aku melewati suatu kaum, lahum anzarun min nuhas, mereka itu memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku-kuku itu mereka mencakar wajah-wajah dan juga dada-dada mereka.
Faqultu li Jibril, man haula ya Jibril? Wahai malaikat Jibril, aku penasaran siapa mereka itu wahai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu yang suka memakan bangkai saudara mereka. Mereka itu yang suka merusak kehormatan kaum muslimin ketika di dunia. Jelek sekali hukumannya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyakitkan sekali hukumannya. Maka marilah kita mengintrospeksi diri kita. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita akhlak yang begitu mulia. Menahan lisan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha. La yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkannya kecuali Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami kecuali Engkau ya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada majelis kita di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan pelajaran ini. Jazakallah khair. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang dari ummahat. Saya sering terlibat dalam majelis ghibah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Allahumma hdiha. Apa yang harus saya lakukan jika saya ada di majelis itu? Ada dua pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan jika saya ada di majelis itu? Pertanyaan ini membuktikan beliau mau belajar. Berarti Allah masih menginginkan kebaikan kepadanya. Tentunya kita ingat hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW, hendaklah dia ingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Tapi kan dengan tangan apa daya kita, nggak mungkin kita pukuli ummahat yang lainnya di belakang misal, atau ibu-ibu yang ada di tongkrongan kita kan nggak mungkin. Berarti kita nggak sanggup ini. Turun ke tingkatan yang kedua, kata Rasulullah SAW. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia nggak sanggup mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya, maka dengan lisannya dia nasihati. Kalau rupanya yang dinasihati lebih galak, lebih pandai ngomong, lebih cerdas di dalam bicara, ya udah tinggalkan. Berarti yang ketiga, apa itu? Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia nggak mampu dengan tangan dan juga dengan lisannya, berarti pindah ke yang tiga. Apa itu? Hendaklah dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dengan cara dia menjauhi majelis itu. Jauhi aja. Biar aja diejek, nggak bergaul, nggak asik, nggak ini, nggak ada masalah. Selama Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, tidak akan bermudorot lisan-lisan manusia, nggak akan bermudorot. Walaupun satu dunia berusaha untuk mencelakai kita, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka tidak akan bermudorot baginya. Dan ini, pergaulan ini sungguh luar biasa ya, sangat berpengaruh. Makanya dikatakan oleh para ulama, bahwasanya seseorang itu dilihat dari agama temannya. Kalau mau ngelihat orang itu gak usah repot-repot. Lihat aja tongkrongan dia siapa, kawan duduknya. Ya, karena nggak mungkin burung gagak sama burung merpati itu berdampingan, nggak mungkin.
Pasti burung gagak sama burung gagak, burung bangkai sama burung bangkai. Ya. As-sahib sahib, sahabat itu sangat menarik. Makanya Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Unzuru ila Fir'aun." Coba kalian lihat, kata Sufyan ibn Uyainah. Coba kalian lihat kepada Fir'aun. Dia kan orang jahat, bukan orang jahat lagi. Sungguh permisalan orang paling jahat adalah dia. Ternyata ada orang yang lebih jahat dari dia, temannya. Ma'ahu Haman. Ada sama dia namanya Haman, menterinya. Rupanya selama ini menterinya itulah yang mendukung, menasehati dia. Menasehati bukan kepada kebaikan, tapi menasehati untuk bikin keburukan. Kan rusak jadinya. Firaun begitu jahat, ternyata kawannya itu lebih jahat sebenarnya. Maka kalau kita mau baik, coba kita cari teman yang baik, majelis yang baik. Kemudian kata Sufyan ibn Uyainah, "Wanzuru ilal Hajjaj bin Yusuf." Coba lihat kepada orang yang begitu kejam, yang menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu, namanya Hajjaj bin Yusuf. Berapa banyak kaum muslimin yang dipenggal kepala sama dia. Bukan cuma kaum muslimin biasa ya. Bahkan para ulama pun dipotongi kepalanya sama dia. Hati dia lagi nggak nyaman aja, nengok nggak suka sama orang, panggil potong kepala. Ada selisih sama dia, panggil potong kepala. Selesai. Ternyata dia itu jadi jahat seperti itu. Di baliknya kata Sufyan ibn Uyainah, ini yang disaksikan oleh Sufyan ya. Kata Sufyan ibn Uyainah, "Ma'ahu Yazid bin Abi Muslim." Ada temannya namanya Yazid ibn Abi Muslim, syarrum minhu fi dzulm. Jauh lebih buruk dalam kezaliman. Lebih parah lagi. Cuma karena dia nggak berkuasa, jadi nggak terlalu nonjol kayak Al-Hajjaj. Tapi asik dia gembosi aja Al-Hajjaj, bunuh ini, bunuh itu. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Wanduru ila. Tapi cobalah lihat kepada Sulaiman ibn Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik ini pemimpin yang sangat baik. Kok bisa baik? Rupanya lagi-lagi karena di belakangnya ada temannya. Apa kata Sufyan ibn Uyainah? "Sahibahu Raja ibn Haywah saddadahu wa qawwama." Rupanya di sisi Sulaiman ibn Abdul Malik, pemimpin yang baik ini, ada namanya Raja ibn Haywah. Ini ulama, ahli hadis, yang selalu meluruskannya dan selalu membimbingnya. Jadi kalau kita mau kita selamat dari dosa-dosa ghibah ini, jauhi majelis itu tadi, cari teman-teman yang baik yang mendukung kita dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah menggibahi suami dosanya lebih besar dari dosa gibah kepada yang lain? Betul. Betul. Pertanyaannya, apakah menggibahi suami dosanya lebih besar dari dosa gibah kepada yang lain? Lebih besar. Karena kata para ulama, setiap orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, maka dosanya, dosa menggibahinya lebih besar. Ketika kita menggibahi orang-orang yang biasa, itu dosa, udah seperti itu dosa yang kita sebutkan dari sekian banyak tadi, itu udah dosa besar, kabairi dzunub. Ditambah lagi rupanya dia ahli ibadah. Ditambah lagi dia rupanya ulama. Ditambah lagi dia rupanya suami. Semakin besar hak yang harus kita jaga, maka semakin besar pula dosanya kalau kita langgar. Suami itu harus kita jaga aibnya. Ya. Jangan kita sebar kepada tetangga, itu suami saya tuh begini begitu. Faedahnya juga apa? Kalau dengan kita katakan seperti itu, rupanya jadi baik suami, ada faedah berarti. Ini kalau kita cerita ke tetangga, suami pun nggak jadi baik, malah makin benci. Kalau dia tahu, makin benci dia sama kita. Yang tadi sebulan ngasih 3 juta jadi 2 juta nanti. Ya, jadi hati-hati. Dosanya lebih besar. Ketika seseorang itu memiliki hak yang harus dijaga, lebih besar haknya, maka ketika kita langgar semakin besar pula dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja dulu pelajaran kita. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.